Saya mencium aroma pandangan yang kosong. Tidak ada kehidupan dalam jiwanya, sehingga kerasukan. Partisipan yang Roy bicarakan adalah lahir di tanggal? Saya memilih 16. Umar Safari lahir di tanggal 16. Sering kesurupan. Memiliki jimat keris yang dipercaya untuk menjaga diri. Menurut pengakuannya, Umar juga bisa mengobati orang yang kesurupan. Sudah ada Umar di hadapan kami. Kenapa ini ada adegan tidur dan juga tampaknya honor sekali. Lucu sekali di sini, Umar. Ada tidur tetapi kamu terbangun di mimpi kamu ya. Itu yang saya lihat. Dan anehnya sekali di sini adalah makhluk halus ini selalu setia mendampingi kamu, Umar. Bangun! Bangun! Malam ini juga kalian harus berangkat ke rumah si Hendrawan. Habiskan anaknya sebelum usia 10 tahun. Umar kenapa, Pak? Tolongin Umar cepat, Pak. Bapak juga dengar, Bu. Ini pasti ulah Pak Broto. Dia nggak kapok-kapok menurut kita, Bu. Karena saya sudah menikah sama kamu. Cepat, Pak. Tolongin Umar, Pak. Iya, iya. Bapak, Ibu. Bapak, Ibu. Tolongin aku. Pak. Pak. Kenapa, Pak? Papa kayak ada mukul, Bu. Kenapa, Pak? Kayak ada mukul, Bapak. Hendrawan, malam ini dendamku akan terbalaskan. Akan kuhabisi seluruh keluarga kamu, Hendrawan. Jangan ganggu cucu dan keturunanku. Akan menjadi pengikutku. Broto! Keluar kamu dari sini! Hadapi aku secara jantan! Cari rumah, Bu. Kakek itu selalu melindungi keluarganya. Nanti aku harus turun tangan untuk memutuskan kamu, kakek. Broto! Keluar kamu! Jangan jadi orang pengecut! Hadapi aku! Tentunya aku bukan pengecut, kakek tua. Aku akan habisin kamu malam ini juga. Serang! Kamu kenapa? Kamu kenapa, nak? Pak, angkat, Pak. Ayo, Pak. Ya Allah. Ya Allah, Pak. Allah Akbar. Umar, bangun, Mar. Pak, kenapa Umar selalu jadi korban teror seperti ini, Pak? Nggak tahu, Bu. Aku juga nggak ngerti. Pokoknya kita harus lebih berhati-hati lagi dalam menjaga Umar, Pak. Ibu takut dan khawatir atas ancaman Broto, Pak. Gue nggak akan biarkan Broto ngajak Umar jadi pengikutnya.
Umar! Hendra Umar! Aku tidak akan menyerah. Kalian jangan cemaskan anak kalian. Anak kalian akan baik-baik saja. Sebentar lagi, dia berusia 10 tahun. Sudah saatnya mewariskan semua ilmuku. Kalian jaga dia baik-baik. Sampai aku menemuinya di usia 20 tahun. Tiba-tiba ada seorang kakek ke depan saya datang, pakai surban, pakai jenggot panjang tuh, tiba-tiba masuk ke tubuh saya. Gue hitung uang dulu deh, buat kurang duitnya. Aduh, mudah-mudahan cukup buat dagang deh. Bismillah. Berapa bang? Duit loh. Iya, kenapa emangnya? Lain kita. Gak bisa lah bang. Ini bukan uang saya bang. Masuk bodoh. Ini bukan uang saya. Aku takkan biarkan cucuku disakiti. Masih mau lagi ya? Masih mau lagi? Kek, makasih ya. Kek, makasih loh. Ada yang lewat ya? Tapi kagak ada orang. Itu siapa? Kayak Pak Broto. Ya Allah, ini tempat apa? Ah! Ya ampun. Umar, aku akan membawamu ke alamku, Umar. Kedua orang tuamu berhutang dendam padaku. Dan kamu sebagai penggantinya untuk bayaran. Kamu tunggu di sini, aku akan kembali untuk menjemputmu. Dendam apa itu? Maksudnya dia apa? Enggak. Ini nggak bisa terjadi. Hah? Siapa kamu? Siapa kamu? Jangan takut, cucuku. Hah? Aku kakek buyutmu. Aku selalu mendampingimu, melindungimu dari bahaya. Kamu terima ini. Kamu bawa keris itu kemanapun kamu pergi. Karena keris itu adalah penghubung antara kamu dengan aku. Kok kenapa mimpi itu keulang lagi? Kakek itu ngasih... Hah? Kenapa keris ini di tangan aku? Loh, bukannya ini pemberian kakek itu di mimpi aku ya? Kok ada di aku? Saya mulai tidak tahan dengan sosok kakek dan orang yang bernama Pak Broto. Saya sudah menanyakan kepada kedua orang tua saya tentang Pak Broto. Saya kaget ketika kedua orang tua saya menceritakan. Pak, Bu, Pak Broto tuh siapa sih? Ibu sama Pak Broto ada masalah apa ya? Terus
kakek-kakek yang berjenggot putih itu yang selalu datang kalau Umar dalam bahaya itu siapa? Pak, jelasin dong Pak. Umar juga pengen tahu. Namanya kenapa kamu nanyakan Pak Broto? Pak Broto itu datang menghantui aku. Dan dia bilang dia datang untuk menuntaskan dendamnya. Makanya aku nanya ke ibu sama bapak. Sebenarnya ada apa sih? Kok bisa dendam-dendaman kayak gitu? Aneh banget. Ceritain dong. Udah lebih ceritain aja Pak semuanya. Umar pun berhak tahu yang sebenarnya Pak. Mar, begini Mar. Pak Broto itu dulunya menyukai ibu kamu. Tapi ibu kamu itu menolak dengan halus ungkapan cintanya Pak Broto. Tapi Pak Broto itu jadi sakit hati dan dendam. Nah, sejak saat itulah Pak Broto selalu berusaha untuk mencelakai Bapak dengan ilmu hitamnya. Oh gitu. Ya. Sekarang aku udah ngerti. Tapi Pak, Bapak belum ceritain loh soal siapa kakek-kakek berjenggot putih itu. Bu, siapa sih? Beliau itu adalah kakek buyut kamu. Kakek buyut? Sejak usia kamu masih 10 tahun, beliau sudah mengikuti kamu. Jika kelak waktunya tiba nanti, kamu akan mewariskan ilmu kakek buyut kamu. Bu, apa Bu? Ilmu? Ilmu apa Bu? Ibu juga nggak tahu. Yang ibu tahu adalah dulu itu kakek buyut kamu seorang petinggi di kerajaan Pajajaran. Beliau juga mempunyai ilmu kanuragan yang sangat tinggi. Ibu nggak tahu ilmu apa yang akan diwariskan untuk kamu. Bapak sama Ibu juga nggak tahu persis ilmu apa itu, Mar. Tapi menurut Bapak, kamu akan memiliki kemampuan untuk bisa melihat alam gaib. Setiap malam Jumat, kamu dirasuki atau kesurupan di sini saya lihat. Itu kalau malam Jumat sih itu bawaan, Kak. Bawaan. Bawaan Ya. dari? Kalau misalnya ada kodam datang, saya tahu. Ilmu bisa ngeliat makhluk gaib. Wah. Umar cucuku, keluarlah. Ada yang ingin berbuat jahat dengan kedua orang tuamu. Siapa? Umar? Mau kemana kamu? Umar? Pak? Pak? Umar? Umar? Aduh gimana sih? Pak? Kita habisin keluarga Siandrawan malam ini. Kalian hadapi saya dulu. Bagus. Memang kamu incaran saya. Serang! Nggak tahu. Ya Allah. Ternyata kamu masih sakti seperti yang dulu. Wow. Malam ini belum selesai. Aku pasti akan kembali untuk habisi keluarga kamu.
Mar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kamu kenapa, Mar? Bangun. Kamu kenapa, Mar? Kamu kenapa, nak? Ya Allah. Ayo, Pak, angkat, Pak. Pak, angkat, Pak. Kok Umar di sini? Ayo, Pak. Kamu. Cepat, Pak. Kamu seperti bertarung sama. Pak.